pemerintah kita saat ini trial and error, tapi tidak berani mengambil errornya itu. Trial terus Pak ya? Trial terus, dan karena trial terus menyebabkan aturannya berubah-ubah dan cepat setiap saat. Nah itu Ini kan tidak bisa masyarakat dunia mengikuti, terutama penerbangan, terutama para wisatawan. Wisatawan itu berwisata Pak, ingin hassle free. Hassle free, yes, correct, correct. Mereka tidak mau di karantina misalnya 5 hari. Gimana liburannya 4 hari, karantinanya 5 hari? How is the thinking of us here? Gitu loh. Iya. Jadi di luar logik gitu. Iya. Dan kemudian yang kita harapkan membantu kita ini adalah kan wisatawan domestik, terutama di Bali. Kalau didiamkan saja, domestik nggak jalan, internasional nggak datang, ya mati kutu kita. Tambah terpuruk. Padahal kita makan keindahan kan nggak bisa. Indah itu nggak bisa dimakan. Indah itu harus menghasilkan sesuatu yang bisa kita makan. Nah kalau domestik juga dipersulit, misalnya PCR, PCR-nya nggak selesai tepat waktu, mereka nggak mau terbang. Ini banyak yang menghambat datangnya domestik ke Bali. Kalau tadinya antigen saja, ya seperti cukup. Kalau sudah vaksin 2 kali, mengapa harus PCR? Nah, kembali ke bidang pariwisata nih Pak Al. Kiprah Biro Perjalanan pada khususnya. Kita semua mengetahui tentang peristiwa bom Bali yang begitu menyengsarakan kepariwisataan di Bali pada saat itu. Apa yang Pak Al bisa ceritakan atau gambarkan mengenai dampak negatif dari peristiwa tersebut? Dan bagaimana kira-kira kiat-kiat mengatasi dampak tersebut hingga KCB tetap dapat bertahan dengan baik tuh Pak? Boleh ya, Bapak masih ingat bom Bali itu terjadi bulan Oktober tahun 2002. Betul. Nah, sehari setelah bom Bali itu terjadi, semua wisatawan asing yang ada di Bali berjejal-jejal ke airport, pulang. Jadi yang pulang banyak, yang datang nol. Itu terjadi selama 3 bulan. Jadi Oktober, November, Desember, sampai Desember akhirnya kan nol jadinya. Ya katakanlah nol, walaupun ada beberapa yang berani tinggal di Bali. Tapi akhirnya kan yang datang ada lagi. Itu dampaknya luar biasa. Malah banyak yang memperkirakan bahwa itu akan berlangsung lebih dari 1 tahun untuk mendatangkan atau meyakinkan mereka datang kembali. Nah, kami dari perusahaan kami dan semua teman-teman yang ada sehingga bisa eksis sampai sekarang, kita tidak mau tutup langsung. Kita tetap saja maintain komunikasi dengan klien-klien kami, terutama klien yang sudah fix klien, kan ada tamu yang sudah puluhan kali bolak-balik yang menghubungi dan menggunakan jasa kita. Repeater nah, itu Pak, maintain Pak. Nah, jangan sampai putus itu. Nah, tetap aja kita buka, nggak tutup. Kalau kita tutup habis kita. Kita harus membangun kepercayaan. Apapun ada di Bali, apapun terjadi di Bali, kita harus tetap ada. Kapanpun mereka nelpon kita masih there. Nah, itu kuncinya, Pak. Oke. Baru saja Pak Al menggambarkan tentang sengsaranya kepariwisataan Indonesia akibat peristiwa bom Bali. Nah, sekarang ini atau dewasa ini, kepariwisataan Indonesia juga sedang mengalami kesengsaraan yang jauh lebih dahsyat akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Menurut Pak Al, apa yang membedakan antara kesengsaraan akibat bom Bali dengan kesengsaraan akibat pandemi COVID-19 yang sedang mendera Biro Perjalanan Wisata Indonesia? Menurut Pak Al, apakah kebijakan pemerintah dalam mengatasi kesengsaraan ini sudah tepat? Atau masih sangat perlu diubah agar para pengusaha BPW, pemain inbound tourism yang berperan penting sebagai pendulang devisa bagi bangsa dan negara dapat bangkit kembali dari keterpurukan? Jadi ada 2 pertanyaan saya mengenai perbedaan kesengsaraan antara bom Bali sama pandemik ini, dan apakah kira-kira solusi yang disampaikan atau diberikan oleh pemerintah ini sudah memadai atau belum Pak nih? Menurut Pak Al gimana Pak? Ya, perbedaannya sangat besar Pak. Bom Bali itu terjadi kan lokal di Bali. Jadi tidak
pada waktu itu memang bukan di Bali saja, di Jakarta pun ada bom, di Palu pun ada bom, di Surabaya pun ada bom, tapi yang paling besar atau yang cukup besar kan yang di Bali. Betul, betul. Dan itu sangat mempengaruhi pariwisata Indonesia justru. Karena Bali menjadi zero, jadi yang lain pun zero. Iya. Tapi tidak lama. Tidak kalau sudah kelihatan yang ngebom dan tim-timnya itu sudah dipretelin satu persatu, masyarakat internasional segera kepercayaannya pulih kembali. Pulih, ya. Destinasi ini kan perlu kepercayaan, Pak. Kepercayaan betul. terhadap keamanan. Ya. Apabila kepercayaan terhadap keamanan itu tidak ada, forget about tourism. Iya. Jadi mereka tidak akan mau datang walaupun dikasih gratis. Betul. Nah, sekarang bicara dengan COVID. COVID-19 ini kan pandemi sedunia, Pak. Nah, ini yang membuat BPW atau usaha-usaha lain menjadi sangat terpuruk. Iya. Karena ini kan berlama-lama. Betul. Sekarang sudah hampir 2 tahun, Pak ya. Iya. Dan 2 tahun sama sekali nol. Jadi kalau titik nol ini menyebabkan semua usaha-usaha itu kan mati. Betul. Dan kalau usaha-usaha mati, kan tidak ada peredaran uang di antara pengusaha dan supplier dan semua multiplier efeknya itu. Iya. Nah, multipliernya efek ini terutama di Bali, Pak, kan seluruh kehidupan yang ada di Bali. Betul. Tanpa kecuali. Karena akui atau tidak, mungkin 85% tergantung hidupnya dari pariwisata, Pak ya. Ya, dan kalau ini tidak ada, ya susah, Pak. Nah, sekarang Bapak menanyakan apakah pemerintah benar caranya menangani? Menurut saya, secara kesehatan, secara menurunkan jumlah penyebaran, pemerintah berhasil. Oke. Tetapi saya tidak melihat berhasil pemerintah membuat recovery ekonomi. Jadi recovery ekonomi itu, sebab ekonomi kita kan sudah terpuruk. Saya sendiri memberikan makan pagi, sarapan pagi kepada 200-300 orang setiap Senin, Rabu dan Jumat. Mereka bersedia ngantre, Pak, setiap pagi. Mengantre di depan kantor kami. Untuk mendapatkan sarapan. Itu artinya apa? Mereka sudah perlu dapat makanan. Betul. Untuk makan saja nggak bisa. Bagaimana untuk berpikir yang lain? Nyekolahkan anak? Dan apalagi yang lain? Sampai kapan kita bisa bertahan? Nah, saya melihat pemerintah kita saat ini trial and error. Tapi tidak berani mengambil errornya itu. Trial terus, Pak ya. Trial terus. Dan karena trial terus menyebabkan aturannya berubah-ubah dan cepat setiap saat. Nah, itu. Ini kan tidak bisa masyarakat dunia mengikuti, terutama penerbangan, terutama para wisatawan itu berwisata, Pak, ingin hassle free. Hassle free, yes, correct. Mereka tidak mau dikarantina misalnya 5 hari. Gimana liburannya 4 hari, karantinanya 5 hari? How is the thinking of us here? Gitu loh. Iya. Jadi di luar logik gitu. Iya. Dan kemudian yang kita harapkan membantu kita ini adalah kan wisatawan domestik, terutama di Bali. Kalau didiamkan saja, domestik nggak jalan, internasional nggak datang, ya mati kutu kita. Tambah terpuruk. Padahal kita makan keindahan kan nggak bisa. Indah itu nggak bisa dimakan. Indah itu harus menghasilkan sesuatu yang bisa kita makan. Nah, kalau domestik juga dipersulit, misalnya PCR-nya nggak selesai tepat waktu, mereka nggak mau terbang. Ini banyak yang menghambat datangnya domestik ke Bali. Kalau tadinya antigen saja, ya seperti cukup. Kalau sudah vaksin 2 kali, mengapa harus PCR? Jadi antigen saja cukup, Pak. Betul. Kalau memang dia sakit kan kita bawa ke rumah sakit, bawa kemana dia? Jadi ini errornya ini kalau mau 0% error,
ya kita atau mati karena COVID, atau mati karena kelaparan. Kita pilih yang mana? Mati karena kelaparan agak lama sedikit. Oke, baik. Berarti menurut pendapat Pak Al dan mungkin sependapat dengan saya juga bahwa dari pihak pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah harus lebih bijaklah di dalam menentukan kebijakan-kebijakan ininya Pak, policy untuk khususnya untuk wisatawan nih Pak ya. Jadi ya benar Pak Bondan, membuat keputusan, membuat hal-hal yang menyangkut hajat rakyat. Iya. Kebanyakan jangan bikin dari orang-orang pejabat di belakang meja saja. Nah, itu pejabat harus turun, ajak kita ngomong, ajak industri ngomong. Kita maunya begini bagaimana sebelum aturan-aturan itu dikeluarkan. Betul. Kalau aturan-aturannya itu tumpang tindih dan tidak tentu, tidak menentu, orang tidak akan mungkin membuat suatu keputusan untuk datang ke Bali. Iya. Kita kan perlu, katanya kita perlu wisatawan datang ke Indonesia. Katanya kita perlu membuat income Republik ini dari nomor 2 menjadi nomor 1. Itu ya. Tapi kita tidak mau mereka datang, atau kita buatkan mereka peraturan-peraturan sehingga mereka susah untuk berpikiran dan memutuskan untuk datang ke Indonesia. Iya. Ya berarti ada kontradiktif sedikit Pak ya antara keinginan dan apa yang kebijakannya yang dibuat gitu. Ya. Ya kan betul, di dunia bisnis itu kan kita bicara dengan ada istilah needs and wants. Needs and wants, yes. Siapa yang need, siapa yang wants. Iya. Oke Pak Al, sebagai ujung dari perbincangan kita dan masih berkaitan dengan topik kita pagi ini, sebagai penasehat dari Intoa, tips dan semangat apa yang tetap harus dimiliki oleh para pemain inbound tourism agar tetap bisa eksis dan aktif menjalankan usahanya di dalam situasi keterpurukan pariwisata Indonesia sekarang ini. Nah, kira-kira semangat apa nih yang kita ingin dengarkan dari seorang Pak Al ini, Pak? Monggo, Pak. Terima kasih, Pak Bondan. Kalau memang ini adalah advice yang sangat sulit. Iya. Karena kapan sih kembali wisatawan itu? Kapan sih mereka akan kembali seperti dulu kita bisa layani dengan gembira dan penuh senyum dan dapat tips-tips dari mereka, hidup kita lebih baik dan sebagainya. Itu kan menjadi tidak jelas sekarang. Okay. Jadi kita hidup di dalam dunia ketidakjelasan. Kita hidup memang harus menghadapi era baru. Jadi kita harus berpikiran, forget about good time, good life in the past. Jadi kita harus memikirkan sesuatu yang kita bisa lakukan in the future, sekarang and the future. Jadi saya pikir kalau kita punya kebun, taruh pikiran kita di kebun sedikit, sekian persen. Kalau kita punya tambak, taruh jadi diversifikasi. Diversifikasi ya. Jangan menggantungkan diri pada satu pohon saja. Nah, kalau pohon ini sudah merontok semua, tidak ada daun lagi, tidak akan ada buahnya. Jadi apabila itu terjadi, kita harus survive dulu. Jadi kita harus tetap survive how to do it. Gitu. Dan tapi jangan lupa infrastruktur usaha kita tetap kita pelihara, Pak. Ya kalau kita punya hotel ya tetap kita bersihi, kalau ada genteng bocor ganti dan sebagainya. Kemudian SDM kita harus kita arahkan menuju kehidupan yang secara baru. Secara baru, ya. Jadi mereka harus kuat di dalam IT juga. Yang belum kuat di sana, kita kasih pelajaran supaya kuat di IT. Oke. Iya. Dan jelas memang kalau memang tabungan kita sudah habis, ya kita banyak yang menunggu kebaikan hati pemerintah untuk membela kita supaya jangan mati. Bagaimana bisa dapat diberikan kelonggaran di dalam pinjaman misalnya? Ya kita kan tidak akan ngemplang, kita kan tidak akan lari. Betul. Yang penting kan kasih kelonggaran. Karena
karena keadaan ini kan juga karena pemerintah yang membuat keadaannya juga, yang belum bisa memberikan kelonggaran, bagaimana kita bisa berusaha. Iya Pak. Baik, jadi pada intinya saya berpendapat bahwa Pak Al ingin mengatakan bahwa meskipun dalam keadaan keterpurukan seperti ini, tetap dibutuhkan kerja keras yang terus-menerus tanpa pernah putus asa. Demikian Pak ya? Iya Pak. Misalnya kalau BPW kita tadinya terang, terus jelas kita harus mengurangi tenaga. Kalau tadi kita tenaganya 60 orang, ya mungkin sekarang kita ciutkan menjadi 10 misalnya. Iya. Atau 12. Iya. Tetapi jangan sama sekali ditutup. Betul. Kalau sama sekali ditutup, we are not existing anymore. Jadi sekarang existence-nya sangat penting, karena bila ada yang mengirim email, bila ada yang menelpon, harus tetap ada yang menjawab. Yang paling tidak artinya, we are still there. Still there, ya. Oke, jadi kita masih tetap eksis gitu Pak ya? Ya Pak. Oke. Bagaimana pendapat Bapak mengenai khususnya untuk anggota IINTOA sendiri Pak ya? Kita melakukan suatu sinergi gitu khususnya untuk wisatawan Nusantara gitu Pak, atau domestik gitu. Sinergi ini kira-kira akan bagus nggak Pak kalau kita lakukan sesama pemain inbound di anggota IINTOA nih Pak? Ya, kalau saya sih sangat menganjurkan sekali bahwa anggota IINTOA seluruh Indonesia memilih beberapa produk unggulan yang bisa dipaketkan bersama, dijual bersama. Jadi kemanapun mereka pergi di Indonesia ini, setiap anggota kita bisa dan mampu menjualnya kepada klien-klien mereka. Klien kita kan lain-lain semua. Betul. Jadi dengan membuat produk-produk yang sejenis, kita bisa, karena barangkali volumenya masih bisa kita tingkatkan karena kita bersama memarketkan, kita bisa mendapat harga yang pantas. Iya. Yang tidak dikalahkan oleh online. Betul. Kalau dikalahkan dengan online juga susah kita kerjanya. Cuman memang kalau online, orang wisatawan kan tidak bisa melihat sama siapa dia ngomong. Betul. Kalau dia masalah, sama siapa dia harus berbicara. Iya. Kita ini mempunyai muka. Jadi kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan, kita masih bisa carikan solusi. Betul. Kalau online, solusinya paling refund, terus nggak ada what next, nggak ada. Iya, dia berhadapan sama mesin Pak ya. Sama mesin, yang mesin nggak bisa ngomong kadang-kadang. Iya. Oke Pak Al, tanpa terasa perbincangan kita sudah berada di penghujung waktu nih Pak. Memang waktu jualah yang harus memisahkan kita di acara pagi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Al yang sudah bersedia meluangkan waktunya dan berbagi bersama IINTOA. Semoga apa yang tadi telah Pak Al telah sampaikan dapat tertanam di sanubari para sahabat IINTOA, khususnya generasi milenial calon-calon entrepreneur masa depan. Demikian Pak Al, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Al. Terima kasih Pak Bondan, sampai ketemu lagi. Baik, para pendengar dan pemirsa, saya Bondan Nurdianto mohon pamit dan undur diri. Salam pariwisata. Para pendengar dan pemirsa, demikianlah perbincangan IINTOA dengan Bapak Al Purwa, entrepreneur pariwisata Indonesia, Chairman KJP Tour and Travel, dan penasehat IINTOA. Silakan memberikan tanggapan atau komentar dan beri tanda like, share, serta subscribe. Terima kasih.